Bunda itu kalau sahur minumnya madu ya, dikasih air dingin, bukan air hangat ya, tapi air dingin. Maksudnya ya dingin biasa ya, bukan air es, tapi air dingin biasa. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Bunda sarapannya sama jus alpukat ya. Nanti kalau agak-agak siang sarapannya nasi. Lauknya sama lele rebus. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis dan dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu kalau sahur makan buah ya, ini buah belewah. Bukan dikasih sirup ya, tapi dikasih madu. Jadi dikasih madu begini, makan buah dulu, baru setelah itu nanti makan nasi. Dan makan nasinya tidak pakai sayur ya, tapi itu pakai daging dendeng. Biasanya kalau makan daging ya itu agak awet ya, kenyangnya itu agak awet. Jadi madu, kurma, daging dendeng itu agak awet, jadi kenyangnya itu agak lama. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini buka puasa pakai mie ya. Ini mirip mie gacoan, tapi ini bukan mie gacoan ya, ini dikasih tetangga. Terus yang itu juga dari tahlilan orang meninggal ya, sebelum 7 harinya ini. Jadi setiap hari itu ganti-ganti ya, kadang nasi, kadang ya kue. Itu madu campur belewah untuk Bunda. Terus yang ini belewah campur sirup, tapi bukan sirup ABC ya, ini sirup bikin sendiri. Ini untuk Pak suami dan anak-anak. Itu ada air kelapa, itu ada belewah, ada gambas, ada panggang pe, ada ikan laut yang digoreng, terus itu ada kolak walo sama apa ini ya, ini dikasih orang ini elo. Itu ada tahu campur. Nah, ini buka puasa hari kelima. Penyakit merupakan ujian yang diberikan oleh Allah agar manusia itu kembali ingat dan berjalan kembali ke jalan yang lurus. Jadi penyakit itu bisa muncul karena kesalahan manusia itu sendiri. Jadi asam urat adalah penyakit radang sendi yang terjadi karena penumpukan kristal asam urat. Biasanya sering terjadi pada jempol kaki ya. Tetapi asam urat juga bisa menyerang sendi di kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Jadi pada kondisi normal biasanya asam urat itu ya larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Jadi penderita asam urat ini kalau dari sisi akhlak kerap kali emosi dengan keluarga dan susah dinasehati. Jadi pokoknya dua ini kalau sudah nggak emosi dengan keluarga, nggak susah dinasehati, jadi dinasehati pasangannya, dinasehati anaknya, dinasehati mertua, orang tua, saudara kandung itu susah. Jadi kalau sudah seperti ini ya emosi, ya susah dinasehati ya, rata-rata asam urat. Ya setiap hari merebus, ya ada orang itu setiap hari ya merebus daun salam itu loh.
nanti tinggi lagi, sakit lagi, kadang kumat itu ya. Aduh, kalau disenggol itu katanya sakitnya luar biasa, nggak mau. Awas, 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 ini kakiku jangan sampai tersentuh, awas, awas. Ya, kalau sudah tahu seperti itu gampang sebenarnya kalau dari sisi akhlak itu nggak emosi dengan keluarga, nggak susah dinasihati. Insya Allah itu nggak asam urat. Jadi asam urat itu rata-rata seperti itu. Jadi asam urat biasanya yang terkena memang rata-rata di kaki ya. Jadi kaki ini kan menyangga tubuh, berarti menyangga artinya menyangga keluarga. Jadi ini berarti emosinya tuh di keluarga. Jadi kalau menurut dokter ya memang ada obat ya, tapi ya kadang-kadang orang itu yang kena asam urat itu tuh udah normal ya, ya dilihat ya sudah normal. Tapi kok kakinya itu pincang-pincang ya kalau dibuat jalan. Ketika ditanya ya katanya sakit. Padahal ya normalnya asam urat. Ini kalau dari sisi akhlak, ini dalam mengatur rumah tangga itu ada emosi dan kekakuan. Jadi kalau tadi itu asam urat itu kan emosi dengan keluarga dan susah dinasihati. Ini sudah nggak melakukan seperti ini, tapi dalam mengatur rumah tangga ada emosi dan kekakuan. Meskipun ketika dicek sudah normal, kaki kok sakit sampai pincang-pincang. Nah, itu berarti dalam mengatur rumah tangga ada emosi dan kekakuan. Kalau pin kakinya nggak sakit, nggak pincang-pincang, ya jangan emosi, ya jangan kaku, ya gitu aja. Emosi ini kan termasuk penyakit hati ya. Jadi kalau kita ini sering emosi, misalnya sering cemburu, berpikiran tidak baik, itu sesuatu yang salah di hadapan Allah. Jadi seringkali tidak menghargai pasangan misalnya. Jadi orang-orang yang selama ini saya amati yang kena asam urat itu memang tidak menghargai pasangannya biasanya. Minta pasangannya itu selalu nurut terus sama dia. Tapi dianya kalau diberi masukan nggak mau. Nah, ini kan aneh. Jadi ini ada kesalahan terhadap pasangan ya biasanya. Ya dari awal mulai menikah biasanya seperti itu. Jadi penyakit itu nggak langsung melakukan satu kali kena ya nggak gitu. Jadi mulai pertama kali menikah itu biasanya kesalahannya itu pasangannya itu disuruh nurut. Dia kurang menghargai pasangannya, susah untuk diarahkan, tapi minta pasangannya itu selalu nurut. Menurut perkataannya apa yang dikatakan itu harus dituruti. Padahal setiap orang itu kan punya pendapatnya masing-masing ya. Harus nurut. Pakai baju juga begitu. Harus warna ini, harus ini, harus. Itu ya kerap kali asam urat orang yang model begitu itu. Jadi selama ini yang saya amati orang-orang yang imannya itu sudah bagus dan dekat dengan Allah itu biasanya ya justru ya malah kena ya, kena penyakit. Jadi penyakit itu dimunculkan. Jadi nggak menunggu sampai tua. Kadang-kadang umur 45 ya sudah mulai kena asam urat. Ada yang 40-an ya seperti itu. Jadi diberi cobaan penyakit seperti itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk peringatan agar orang itu berhenti tidak melakukan kesalahan seperti itu. Jadi pokoknya gampang ya kalau dari sisi akhlak itu gampang. Pokoknya kalau sudah nggak melakukan kesalahan yang berupa terhadap pasangan, nggak seperti itu. Kan selama ini kan minta pasangannya itu selalu nurut perkataannya. Nah, makanya kakinya sakit sampai pincang-pincang. Tapi kalau emosi dengan keluarga dan susah dinasihati itu asam urat. Dicek asam uratnya normal, tapi kakinya kok sakit sampai pincang-pincang. Ya berarti di dalam mengatur rumah tangga ada emosi dan kekakuan. Ini tolong diingat ya.